Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Udah jam 19.30 ya. Kita mulai. Sebelumnya perkenalkan, saya Lutfi Ilham Pradipta atau bisa dipanggil Lutfi dari Digivolve, akan menjadi MC sekaligus moderator pada malam hari ini ya, webinar Digivolve Webinar 5.0 dengan judul High Demand of Digital Marketing Talent to Scale Up SME, Small Medium Enterprise. Nah, oke, saya introduksi dulu sebelum Bang Chandra Wangsa masuk ya. Oke, nah, pembicara kita pada malam hari ini adalah Bang Chandra Wangsa Setiadipura atau mungkin nanti lebih akrab dipanggil Bang Cawang gitu. Beliau adalah entrepreneur dan owner dari Bevada gitu, perusahaan yang bergerak di bidang beauty care ya. Nanti Bang Cawang akan jelaskan lebih lanjut yang namanya Bevada gitu. Oke, dengan tema tadi sudah saya sebut ya. Nah, rundown-nya saya pengenalan dulu ya terkait webinar ini, terus nanti materi langsung tanya jawab, terus foto bersama, lalu penutupan isi survei. Nah, teman-teman perlu di highlight PDF materi akan kita share nanti. Syaratnya teman-teman isi survei gitu. Jadi setelah isi survei, formulir akan langsung di redirect ke PDF materi gitu ya. Oke. Nah, rules-nya semua peserta wajib mematikan mikrofon ya, mute. Hanya moderator, saya dan pemateri, Bang Cawang yang mengaktifkan mikrofon. Pertanyaan disampaikan lewat chat dan bisa disampaikan kapanpun. Jadi kalau teman-teman mungkin ikut ini udah lihat temanya atau udah lihat siapa pembicaranya, kepo, ada pertanyaan, silahkan langsung sampaikan aja di kolom chat Google Meet gitu ya. Terus nanti setelah Bang Jawa menyampaikan materi, saya akan coba pilih pertanyaan dan akan saya sampaikan ke pembicara, nanti akan dijawab. Nah, bagi yang mengganggu akan di mute atau bahkan kami keluarkan gitu. Nah, poin webinarnya apa gitu. Nah, jadi kemarin udah diskusi sama pembicara ya. Pertama ada story behind bisnisnya, story Bevada, terus bagaimana menemukan market yang tepat menurut experience dan knowledge dari Bang Cawang. Terus kebutuhan talent digital marketing di dunia usaha itu seperti apa? Gitu, sama spesifikasi talent digital marketing yang dibutuhkan di dunia usaha itu seperti apa? Itu ya. Oke, untuk mempersingkat perkenalan dan memperpanjang materi, saya langsung coba sambungkan ke Bang Cawang nih. Oke, halo Bang Cawang, boleh diaktifkan kamera dan mikrofonnya Bang? Oke, sip. Kedengeran nggak suara gue? Kedengeran Bang? Good. Lancar. Oke, sip. Oke, bangga Bang. Langsung nih gue ya. Boleh ya, biar saya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, salam kenal semuanya. Nama gue aja kali ya panggilnya. Gue lo aja ya. Nama gue Chandra Wangsa, biasa dipanggil Cawang. Nah, kali ini ada kesempatan untuk sharing bersama teman-teman yang ajaib ya. Jadi terima kasih nih teman-teman sudah mengikuti webinar kali ini yang tentang sebenarnya apa ya namanya? Ini saya sendiri pemilik UKM lah ya, kalau dibilang UKM, dan bagaimana melanjutkan potensi UKM itu sendiri, gitu, melalui digital marketing yang dilakukan oleh tentu saja namanya digital marketer, kayak gitu loh. Jadi selamat datang buat teman-teman semua. Saya yakin teman-teman semua juga punya histori masing-masing dan punya keajaiban juga masing-masing gitu loh. Jadi sedikit perkenalan ya, saya bisnis untuk yang online ini mulai dari tahun 2013. Nah, ini gue bisa sambil slide-nya nggak ya? Langsung Bang, present now. Present ya. Bentar. Ini gimana nih present? Present now, terus your entire screen aja, biar semuanya ke. Oke. Nah, cerita dulu deh. Sorry. Oke, jadi nah, mulai pertama kali adalah saya dari software developer. Jadi saya alumni ilmu komputer, tapi sebenarnya nanti sama digital marketing tuh
yang nggak ada kaitannya sih sebenarnya gitu loh. Ada tapi dikit banget. Yang malah marketing itu kalau bisa tuh orang yang apa ya namanya? Kayak kalau di SMK tuh jurusan pemasaran. Nah, sekarang versinya versi marketing cuma versi digital kayak gitu. Oke. Eh, pada saat jadi software developer mengalami namanya kebangkrutan gitu atau keuntungan semu. Jadi di atas kertas tuh duitnya ada, cuman eh sebenarnya di atas kertas untung, cuman duitnya nggak ada gitu loh. Itu namanya keuntungan semu. Terus gabung sama komunitas. Nah, gabung sama komunitas habis itu dibilangin bahwa ngapain lu capek-capek kayak gituan, mendingan tuh jualan aja tuh di online, omset kayak gitu. Waktu itu 2013 akhir tuh sebulan 100 juta, 400 juta, wow tercengang gue yang cuman waktu itu omset cuman berapa ya, 3 juta, 5 juta sebulan kayak gitu loh. Nah ternyata saya waktu itu bisa bikin website. Nah, bisa bikin website yang bagus, bisa bikin website yang ciamik. Terus juga saya punya satu klien. Saya punya satu klien waktu itu. Dia jualan krim apa namanya? Krim wajah untuk krim siang, krim malam dan segala macam. Saya bikin website ngasal waktu itu. Setahun kemudian di 2014 dia manggil saya lagi gitu loh. Tolong benerin websitenya lagi dong Chan gitu loh. Nah, 1 tahun berselang ya setelah dibikin website dan launching segala macam, ternyata nih klien saya nih bilang makasih ya ini berkat dibikin websitenya udah punya mobil baru. Dia ya, bukan saya waktu itu. Udah punya mobil baru, terus ada emas batangan, terus udah bisa sewa ruko kayak gitu-gitu. Tabungan juga jadi banyak. Wow, gue jadi mikir gitu ya. Apa ya, bikin website bisa, terus apa sih yang beda gitu. Ternyata saya nggak bisa jualan. Cuman pada saat itu saya mulai nyadar bahwa ternyata ternyata kalau misalkan bikin website terus SEO-nya dibenerin, ya waktu itu SEO belum terlalu terkenal kayak sekarang lah, ngasal juga gitu loh. Dan ternyata trafficnya tinggi gitu. Nanti kita bahas traffic ya, traffic itu apa kayak gitu. Nah setelah itu saya mulai dari setelah menjadi software developer, mengalami kebangkrutan, mulailah jualan gitu. Jualan tas dulu awalnya. Habis jualan tas, nah waktu itu dropship dari Tokopedia. Dropshipnya macam-macam. Bahkan pakaian dalam wanita juga saya jualin waktu itu gitu. Laris banget. Omset bisa di atas 100 juta lah sebulan waktu itu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah waktu itu dengan beriklan di sosial media, di Facebook. Jadi barangnya sebenarnya di Topet barangnya murah, cuman kita jualinnya di sosmed, di Facebook. Kalau misalkan sekarang berarti di IG, di TikTok dan segala macam lah. Model bisnisnya simple banget. Nah, tapi pada saat itu belum banyak orang yang bisa generate traffic, atau belum banyak orang yang bisa gimana caranya ngedatengin orang-orang gitu loh. Ibaratnya kayak gini deh. Jualan itu kan kalau di sosmed ya itu ibarat kayak misalkan tahu kan tukang somai gitu ya. Tukang somai kan ada yang mangkal, ada yang keliling kan. Nah, kalau kita di sosmed itu ibaratnya tukang somai yang keliling gitu loh. Somai gitu kan. Orang yang dengernya mungkin pada saat itu bilang lagi pengen makan nih, tapi pengen makan apa ya? Bingung gitu kan. Denger somai, kayaknya enak nih, beli deh kayak gitu. Nah, kurang lebih sih digital marketer juga kayak gitu tuh, bergerilya untuk digital marketer yang di sosmed ya. Dia bergerilya nyari-nyari orang yang pengen makan, entah makannya apa, yang penting nanti makannya somai. Kurang lebih kayak gitu sih nanti buat digital marketer. Nah, setelah itu dropship dan segala macam, akhirnya saya putuskan untuk membuat brand sendiri. Kenapa membuat brand sendiri? Karena kalau dropship itu dia umurnya pendek gitu ya. Jadi misalkan kita dropship di Tokopedia nih laris banget gitu loh. Nggak nyampe setahun lah, mungkin 6 bulan juga pemainnya juga banyak. Terus juga pada saat kita iklanin di sosmed, itu orang kan behaviornya sekarang lihat iklan di sosmed. Setelah itu mereka akan mencari di marketplace, dari Shopee, dari Tokopedia, dari Bukalapak dan segala macam kayak gitu. Jadi buang-buang duit doang gitu loh. Loh, ini iklan pakai duit ya gitu loh. Ya pakai gitu. Nah, anyway ini gue boleh tahu dulu nggak ini sudah pada tahu nggak sih apa itu digital marketer atau gimana? Belum tahu ya? Atau iklan berbayar tuh apa sih? Itu iklan tuh tadi ngomong iklan berbayar dan segala macam gitu loh. Jangan kagak ngerti lagi gue ini. Dari awal aja Bang kayaknya. Oke. Macam-macam audiensnya.
Oh, oke, macam-macam ya. Rata-rata apa? Mahasiswa atau gimana? Mahasiswa rata-rata, Bang. Oke, sip. Oke. Nah, jadi apa namanya? Ini kan sudut pandang saya sebagai pengusaha ya gitu loh. Tapi justru sekarang itu yang menurut saya yang paling dibutuhkan itu emang digital marketer. Hampir semua bisnis, semua usaha itu butuh namanya digital marketer gitu loh. Kenapa? Karena ya sekarang beralih. Jadi sebetulnya produk, ini ada produk, ini ada marketnya ya. Di produk di market ini mesti fit nih. Gimana cara mereka ketemu? Nah, mereka ketemu itu butuh namanya saluran promosi dan saluran distribusi. Nah, si digital marketer ini fungsinya adalah untuk mengendalikan atau memperbanyak si saluran promosi tersebut gitu. Kalau zaman dulu digital marketer itu ibaratnya kayak dia agensi koran gitu, dia masukin ke koran, dia bikin baliho dan segala macam. Atau iklan di radio gitu, atau iklan di TV. Kelemahannya adalah media-media yang lama itu susah ngukurnya seperti apa gitu loh. Nah, kalau dalam bisnis prinsipnya adalah apa yang bisa diukur itu bisa diatur gitu. Jadi kalau di digital marketing ini gampang ngukurnya, artinya juga gampang ngaturnya gitu loh. Nah, kemarin saya karyawan sekarang kurang lebih ada 60 orang gitu ya. Sempat sampai 80 juga, cuma kebanyakan sales. Untuk lowongan-lowongan yang kayak misalkan apa akuntan itu banyak banget yang lamar gitu, atau apalagi yang skillnya biasa aja itu bisa sampai 2000 gitu, 2000 orang yang lamar gitu kan. Akuntan sendiri 700 orang gitu, banyak banget. Tapi digital marketer, pada saat saya buka digital marketer itu dikit sih yang lamar, udah mah dikit ya, nggak sesuai dengan kualifikasi lagi gitu sih. Kalau atau ada pun satu gitu kan, cuman ya masih dididik lagi sih gitu loh. Jadi dan teman-teman pengusaha yang lain pun, teman-teman saya pengusaha yang lain pun mengalami hal yang sama gitu. Mereka pengen go online gitu loh. Mereka pengen mempromosikan barang-barangnya, usaha-usaha mereka via online, tapi terkendala itu tadi mau belajar udah pusing duluan pengusahanya itu mikirin produksi bikin segala macam, ya udah mendingan hire talent aja yang oke, kayak gitu loh. Nah, sekilas tentang perkenalan saya ya. Jadi malah ngomongin digital marketer. Oke, kita masuk ke I want to present screen. Oke. Kelihatan ya, Vi? Kelihatan, Bang, aman. Oke. Nah, ini brand saya Belvada. Ada skincare, terdiri dari saat ini tisu, lip matte, dan segala macam sih. Tisu ini untuk usia 30 sampai 45 tahun gitu. Searching aja ya. Sekarang udah terjual baru berapa ya? Baru 120.000 pieces produk lah gitu. Nah, tentang bisnis sendiri ya. Jadi semua sekarang, apalagi pada saat pandemi sekarang, ini semua bisnis tuh pengen start online gitu loh. Produknya udah ada, terus cuman masalahnya gini loh, tidak semua produk di-upload di marketplace langsung laris gitu sih. Kecuali kayak kemarin, misalkan masker atau hand sanitizer, dan itu pun umurnya pendek gitu ya, orang-orang jadi kayak latah gitu bikin apa. Nah, bisnis-bisnis yang tadinya offline, terus sekarang mau start online. Online ini maksudnya adalah yang tadi, saluran promosinya gitu loh. Saluran promosinya itu online. Biasanya dia hanya via flyer atau via tetangga doang. Nah, sekarang it's starting online. Banyak banget sekarang yang starting online. Cuman ini untuk perusahaan-perusahaan yang udah lumayan stable. Nah, mereka itu saat ini memang lumayan kesulitan untuk mencari talent-talent yang berbakat untuk mengerjakan di digital marketernya seperti apa gitu loh. Nah, digital marketer tuh sebenarnya fungsinya buat apa sih? Nah, ini saya sendiri ada tim sekarang, digital marketernya baru ada berapa ya? Baru ada 6 orang, masih 6 orang gitu loh. Kita masih butuh banyak, terdiri dari bagian strateginya sama bagian mikirin ads-nya. Intinya adalah dia generate traffic. Ibaratnya kayak gini, kalau misalkan si
kalau misalkan toko offline ya, gimana caranya biar misalkan punya toko nih, trafficnya jadi banyak gitu loh, pengunjung jadi banyak. Kalau misalkan teman-teman pernah ke tempat wisata di Malang gitu misalkan ya, gimana caranya satu toko oleh-oleh di Malang itu rame banget. Nah, biasanya dia kerjasama sama si PO-PO bus atau misalkan tur-tur wisata. Nanti garap nih, nanti bawa rombongan ke situ kayak gitu loh. Intinya adalah si apa namanya driver membawa banyak orang ke produk kita atau ke website kita atau ke sosmednya kita. Intinya kayak gitu sih. Jadi tugas utama dia adalah menggenerate traffic. Nah, traffic ini terdiri menjadi dua cara generate-nya. Ada yang free, ada juga yang paid traffic atau yang berbayar. Yang gratisan itu banyak banget. Contohnya misalkan spamming nih ya kan, posting di grup ngasal, penting banyak kayak gitu. Kelemahannya adalah lama sih, susah ngukurnya juga gitu loh. Dan butuh resource yang gede banget gitu ya. Misalkan contoh kayak misalkan bikin SEO gitu ya. SEO itu pun ada yang berbayar juga sih, ujungnya berbayar sih karena kita mesti punya device tertentu atau punya struktur tertentu. Atau yang saya tahu adalah dengan memanfaatkan misalkan yang traffic itu blog-blog kayak gitu, nulis blog yang banyak banget kayak gitu. Tapi tetap aja ujungnya butuh effort yang luar biasa dan waktu yang nggak bentar gitu loh. Nah, yang kedua adalah yang paid traffic. Nah, ini saya mainin yang paid traffic. Saat ini produk-produk ini kita beriklan di Facebook, di Instagram, di TikTok mulai juga, di Google juga mulai kayak gitu. Di mana aja yang penting tuh si trafficnya rame. Nah, cara itu traffic source ya atau sumber traffic tuh rame. Bahasa simpelnya gini. Misalkan kalian ini ya datang ke sebuah pembisnis gitu ya. Mungkin sudut pandangnya bukan sebagai pembisnis ya, tapi sebagai digital marketer gitu loh. Terus tinggal nanya sih ke si pembisnis atau si pemilik produknya gitu loh. Ini customer kalian sering nongkrongnya di mana gitu. Tanda kutip tuh sering nongkrong gitu ya. Sering nongkrong itu, sorry. Nah, gue balik lagi dulu ya. Jelasin dulu. Kita tinggal tanya sebenarnya ke si pembisnis itu target marketnya itu sering nongkrong di mana? Nongkrong tuh dalam artian misal ya, kalau dulu tuh kan nongkrong di kafe atau di mana. Nah, kalau sekarang itu nongkrongnya adalah ketika misalkan sering buka IG kah, sering buka Facebook kah ramenya, sering buka Google. Kalau misalkan buka IG itu mereka follow-nya siapa aja gitu. Artis-artis yang memang di-follow tuh siapa aja, misalnya Ayu Ting Ting kah, Ivan Gunawan, Dangduter segala macam. Atau misalkan yang kekinian nih misalnya Rahel V-nya atau anything kayak gitu. Itu adalah tempat nongkrong gitu. Jadi kita lebih pas nanti strateginya tuh mau ngiklan di mana. Jadi sumber trafficnya dari situ. Satu yaitu yang paid traffic. Nah, paid traffic sendiri ada dua nih, misalkan endorse gitu ya, endorse paid traffic kan, paid traffic, cuman susah ngukurnya gitu loh, saya juga endorse gitu kan, sebulan baru 50 juta lah untuk endorse artis gitu loh budgetnya gitu. Cuma kesulitannya adalah sulit ngukurnya dari mana gitu. Kalau misalkan si paid traffic kita bayar ke platform langsung itu kelihatan. Misalkan penambahan follower, atau yang kedua misalkan ada dari kita iklan misalkan 1 juta terjadi penjualan berapa dari iklan kita, itu gampang banget ngukurnya. Jadi simpelnya gini, jadi si digital marketer adalah mencari orang-orang yang mirip gitu loh, yang pakai produk kita, pakai produknya kayak gitu. Oke, gue lanjut. Bentar, ada pertanyaan kayaknya nih. Udah boleh ini belum? Mending di akhir bang, jadi biar enak. Biasanya kita formatnya gitu. Oh, oke. Gue lanjut dulu ya. Ya. Oke, present screen. Oke, tadi yang nah ini ya. Oke. Nah, ini how-nya adalah sebenarnya simple banget sih. Untuk belajar ini tuh tinggal buka YouTube ya. Tinggal buka YouTube, misalkan cara beli iklan Facebook Ads seperti apa ada. Cara bikin Ads ada. Cara iklan Google Ads ada. Banyak banget yang gratis, cuman
Bedanya kadang-kadang gini, too much information will kill you gitu. Jadi kebanyakan informasi gitu ya, ini bagus, metodenya ini bagus, yang ini bagus gitu. Nah, saran saya sih kalau misalkan memang kalian berminat menjadi apa namanya digital marketer gitu ya. Nah, itu pilih aja dulu satu jurus gitu, pilih satu jurus dulu gitu. Jangan banyak-banyak jurus karena tiap-tiap platform beda jurusnya gitu loh. Cuman mindsetnya akan sama gitu sih ya. Oh ya BTW nih untuk ini ngomong-ngomong bayaran si digital marketer nih bervariatif sih sebenarnya. Kalau UKM yang sendiri, misalkan yang untuk usaha yang skala omsetnya misalkan 1 sampai 2 M per bulan, si digital marketernya mungkin bisa digaji 7 sampai 11 jutaan kayak gitu loh. Ada juga yang memang kalau misalkan dia bisa tergantung perjanjian sih, ada yang 40 sampai 50 juta per bulan tuh ada kayak gitu loh. Yang penting adalah dia bisa ngegenerate traffic gitu loh, bisa ngeramein si tokonya gitu sih. Jadi ini lumayan seksi sih gitu si pekerjaan digital marketer ini. Oke, lanjut ya. Nah, yang tadi bilang gimana caranya itu adalah sebenarnya adalah ngeramein toko, tapi adalah dia pertama kali menemukan market yang tepat. Market tepat, pertanyaan yang pertama adalah yang tadi di mana mereka sering nongkrong gitu, atau misalnya who is your specific target market. Jadi marketnya spesifik gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngiklan di Facebook, di IG, di Google dan segala itu spesifik banget, usianya bisa kita set berapa. Makanya tadi saya bilang produk saya ini produk yang skincare Belvada untuk wanita usia berapa 30 sampai 45 tahun. Lebih spesifik lagi adalah untuk mereka yang sudah bekerja atau wanita karir yang berpenghasilan sendiri kayak gitu loh. Sudah menikah juga dan sudah punya anak juga. Nah, kenapa spesifik seperti itu? Karena pada saat jadi gini, pada saat si wanita itu beli, dia nggak usah minta izin suaminya dulu. Nah, kayak gitu sih. Dia beli aja, dan berdasarkan riset juga market untuk skincare dan kosmetik untuk cewek itu di Indonesia itu kurang lebih 1 juta per bulan ya. Gede banget kan ya, gitu loh. Oke, jadi tugas marketer adalah menemukan market yang tepat gitu loh. Untuk apa? Untuk produk. Jadi bisa mulai dari produknya dulu atau marketnya dulu. Nah, ini adalah dua hal yang sebenarnya ini apa namanya? Ini gimana sih? Oh, ini gini. Jadi market dulu atau produk dulu. Tergantung nih. Kalau misalkan sudah punya produk gitu ya, tinggal cari marketnya sih. Marketnya ada atau enggak. Nanti ada namanya split test. Jadi ngetes dulu nih market yang tepat yang mana. Yang pertama adalah kita hipotesa dulu. Alatnya banyak, bisa pakai namanya VPC, Value Proposition Canvas. Nanti googling aja ya gitu. Gimana, yang penting adalah market dan product fit. Atau yang kedua mencari market dulu. Kalau yang market dulu adalah kita cari apa sih masalah dari suatu kumpulan atau suatu komunitas ini gitu loh. Misal yang produk saya gitu ya. Ini kan tisu untuk whitening dan juga memudarkan dark spot atau flek hitam. Nah, itu diawali sebenarnya dari marketnya dulu gitu loh, bukan dari produknya dulu, dari marketnya. Ibu-ibu apa sih masalahnya gitu kan? Oh, ini flek hitam susah hilang dan segala macam. Ya udah, kita tawarin solusinya kayak gitu. Sesimpel itu. Nanti udah ketemu kan. Ini harga tisu itu saya jual Rp149.000, satu packnya isi 30. Nah, nggak semuanya orang mau beli. Nah, tugas digital marketer adalah menemukan orang-orang yang serupa kayak gitu loh. Jadi ngebanjirin tokonya dengan orang yang serupa, yang mirip, dan pasti ada kayak gitu loh. Pasti ada gitu. Yang utama ya. Nah, ini yang tadi udah ngomongin juga. Yang pertama adalah kita eksplorasi dulu. Kita nge-explore marketnya gitu loh. Jadi biar apa? Biar produk sama market itu fit gitu loh, nyambung. Jadi produk kita adalah solusi dari problemnya si market atau si target market itu. Ya kan? Nah, ini kan bahasanya means being in a good market with a product that can satisfy that market. Jadi kalau ngomongin kepuasan ya, jadi kepuasan itu, ntar gue coret-coret dulu ya. Ini ngomong-ngomong puas, ntar cetak. Oke. Jadi apa yang namanya? Kepuasan ya. Jadi kepuasan itu rumusnya jelek banget lah.
Bentar, setup di iPad dulu. Jadi kepuasan pelanggan, kepuasan itu simpelnya tuh kayak gini sih, simpelnya ya. Definisinya adalah cost yang dikeluarkan customer itu harus lebih kecil daripada benefit yang didapat, benefit dari produk maksudnya, gitu. Jadi misal nih harga barangnya 100.000 gitu ya, cuman benefit yang didapat itu misalkan 150.000 gitu. Nah, gimana caranya ngukur benefit yang didapat? Benefit itu ada dua jenis gitu loh. Benefit itu ada dua jenis. Yang pertama ada namanya rational benefit, ya. Yang kedua ada namanya emotional benefit. Nah, produk-produk yang harganya gelap itu mainnya biasanya di emotional benefit kayak gitu. Contoh misalkan yang misalkan tisu whitening saya gitu ya. Rasionalnya adalah benefit rasional adalah flek hitamnya memudar ya. Tapi emosionalnya adalah dipuji temennya, dipuji suaminya kayak gitu loh. Suaminya sering bareng-bareng sama dia dan kayak gitu. Itu emotional benefit, dan emotional benefit ini susah diukurnya gitu, makanya sehingga menyebabkan harga itu menjadi lebih tinggi dan margin lebih tinggi kayak gitu. Nah, digital marketer juga mesti ngerti nih benefit apa misalkan dari produk yang mau dijual gitu ya. Terus mengulik si marketnya itu sendiri, kira-kira rational benefit yang diharapkan oleh si market apa dan emotional benefit yang diharapkan oleh si market itu apa, sehingga produk kita bisa menjawab itu gitu ya. Nah, itu maksudnya kayak gitu tuh. Jadi satisfy itu sesimpel itu. Ketika cost yang dikeluarkan oleh si customer itu lebih kecil dibanding benefit yang didapat. Cost-nya ini termasuk harga barang, termasuk ongkos kirim mungkin, dan termasuk juga misalkan hasil searching mereka atau hasil hasil comparison mereka dan segala macam effort mereka untuk membeli si produk itu sendiri gitu loh. Maka akan terjadi sebuah kepuasan gitu. Nah, yang kedua adalah ketika sudah menemukan market udah dapat nih. Nah, sampai kapan sih sebenarnya kapan eksplorasi itu terjadi gitu loh. Ada beberapa yang masih berbeda sih. Minimal untuk menemukan data itu ada yang bilang 500 sudah cukup, kita bisa eksploitasi 500 customer, misalnya udah dapat 500 customer. Kalau saya sih di angka 1.200 ya. 1.200 misalnya udah kejual 1.000 nih. Udah kejual 1.000, udah punya 1.000 customer. Nah, berarti kalau udah punya 1.000 customer, marketnya ada nih. Berarti orang Indonesia juga punya yang mirip-mirip kayak gini nih. Saatnya kita eksploitasi gitu loh. Eksploitasi adalah dengan cara memperbesar market share kayak gitu. Dan memperbesar market share gimana maksudnya? Jadi gini, kalau yang di di paid yang berbayar ya, iklan yang berbayar. Iklan yang berbayar tuh prinsipnya simple kayak gini. Money in, money out harus lebih kecil daripada money in. Nah gini, ini kan kita bayar iklan. Misal bayar iklan berapa nih, 100 juta gitu loh. 100 juta. Nah, ini duit yang masuk, omset dan profit segala macam, ini harus lebih besar dibandingkan duit yang keluarin gitu loh. Misal 200 juta dapatnya. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya simpelnya nanti sampai kayak gini di marketer. Oke, kita iklan 100 juta, dapat duit 200 juta. Nanti kan simpelnya kayak gini, tinggal nanya bosnya, mau duit berapa? Misal mau duit 2M. Mau duit 2 miliar gitu ya. Berarti kita burningnya kurang lebih 1 miliar gitu loh. Burning duitnya untuk iklannya, untuk habisin iklan ini kayak gitu. Sesimpel itu nanti ujungnya gitu loh. Jadi ini tahap eksploitasi yang saya maksud gitu loh. Jadi ketika sudah dapat polanya, kita bisa burning up di situ gitu loh. Nah, terus juga bisa kita hajar dengan produk-produk substitusi ataupun produk komplementer. Ini maksudnya apa nih produk substitusi, produk komplementer gitu loh. Jadi ini pelajaran ekonomi zaman dulu ya.
Ini ada produk utama nih, misalnya produk utama. Produk utama ini misal harganya 150.000. Nah, orang tuh ada aja misalkan kamu beli gitu kan. Ya udah, kita tawarin lagi produk substitusi atau produk pengganti yang fungsinya mirip ya. Yang fungsi secara rasionalnya atau emosionalnya mirip dengan harga yang misalkan lebih rendah atau lebih tinggi juga. Makanya produk pengganti gitu kan. Ini substitusi. Saya juga ada di situ. Jadi misalkan orang nggak mau beli tisu nih kemahalan harga, ya kita tawarin serum yang lebih murah, fungsinya sama gitu. Atau kita tawarin lagi nih, jadi dengan produk komplementer atau produk pelengkap. Misal tisu apa sih? Oh, sama ini, sama facial wash gitu untuk cuci mukanya dan segala macem. Kayak gitu untuk meningkatkan profit. Nah, simpelnya sih gini sih. Ini kalau bahas bisnis agak dalam ya dan panjang kemana-mana sih. Kalau digital marketer misalkan ngelamar tuh ini ya, apapun posisi yang kalian lamar, misalkan mau ngelamar ke perusahaan, sudut pandang pengusaha ya nih ya. Sudut pandang pengusaha itu cuma dua. Kalau saya hire kamu, kira-kira apakah bisa meningkatkan profit? Ya, apakah bisa meningkatkan profit? Atau yang kedua, kira-kira bisa nggak ngurangin cost gitu loh, menghemat? Cuma antara dua ini doang, gitu. Bisa meningkatkan profit nggak atau bisa ngurangin cost nggak? Nah, sebagai digital marketer, karena biasa generate traffic, ya tinggal jual ini doang. Saya bisa ningkatin profit gitu kan. Tinggal tanya mau profit berapa gitu. Sekarang berapa? 200 juta, benih iklan 100 juta. Pengen profit 2M. Ya tinggal suruh siapin duit 1M benih iklan. Nah, cuman gini, banyak pengusaha punya duit tapi nggak tahu cara burningnya gimana, nggak tahu cara makainya untuk di untuk di platform ini gimana gitu. Nah, ini memang butuh orang-orang yang mengerti gitu loh, mengerti untuk menjalankan ini seperti apa gitu loh. Sebenarnya untuk mempelajari digital marketing ini simple ya, hanya latihan kayak beberapa saat doang lah, intens sebulan juga jago lah. Cuman memang nanti kendalanya ada di mental sih sebenarnya. Ya nanti teman-teman yang memang ingin menjadi digital marketer harus siapin di mental. Ini mentalnya tuh masih disiapin. Oh, double L salah. Kenapa? Karena satu, dia pakai duit orang nih ya, 100 juta. Terus mendingan ke 1M, ini duit orang nih, duit orang gitu kan. Ini masalah mental doang kok. Kalau teknis tuh gampang dipelajarinya. Yang sudah dobrak tuh masalah mentalnya, masalah mental pakai duitnya, ngelola duitnya seperti apa. Kayak gitu. Lanjut lagi. Oke. Semua cara itu mudah dilakukan ketika memiliki skill digital marketing yang baik. Yes, and no juga sih. Jadi gini, intinya kan kalau misalkan saat ini banyak banget para pengusaha, para bisnis yang memang membutuhkan digital marketing, digital marketer gitu ya. Cuman memang yang punya skill dan pengalaman itu dikit. Anyway, tahu nggak bedanya skill dan knowledge itu apa? Bedanya ini ngomong-ngomong skill ya, nih, jadi pengen bahas skill. Ini ada skill versus pengetahuan. Tahu nggak bedanya apa? Ya, kenapa orang-orang nyari yang butuhnya skill gitu loh? Ya skill kemampuan, ya iyalah skill bahasa Inggrisnya. bahasa Inggrisnya kemampuan, knowledge bahasa Indonesia pengetahuan. Nah jadi simpelnya skill adalah skill adalah knowledge yang skill itu adalah knowledge yang sudah teruji di lapangan. Nah ini dia. Kenapa orang-orang nyari orang yang berskill adalah karena mereka punya knowledge yang sudah teruji di lapangan. Kan lu ngelihat tutorial di YouTube gitu ya atau di mana gitu, tahu sih berarti hanya sekedar knowledge, tapi belum pernah nyobain, belum pernah ngiklanin, belum pernah spend duit misalkan 1M
kegedean lah ya, misalkan belum pernah spend duit 10 juta gitu, atau belum pernah spend duit 1 juta aja, berarti knowledge-nya belum teruji di lapangan. Anda ngomong gampang, misalkan, oh berarti kalau spend 100 juta dapat 100 juta, tinggal spend 1 dapat 2M. Lah knowledge-nya sih dapat gitu ya, tapi skill-nya sudah teruji belum di lapangan gitu loh, dengan membicarakan seperti itu. Gitu yang penting. Nah, kenapa harusnya seperti itu skill. Ya, ini fakta di lapangan ini. Bentar. Gimana sih nih? Oke. Nah, ini saya udah ceritain tadi ya. Jadi saat ini banyak banget. Kalian boleh cari job street dan segala macam yang buka lowongan advertiser, ya pengiklan, digital marketer, content creator. Banyak banget dari perusahaan kecil sampai perusahaan gede atau para agensi-agensi. Tapi sebenarnya yang punya skill alias knowledge yang sudah teruji di lapangan itu minim banget. Jangankan skill deh, knowledge-nya aja mungkin banyak orang yang tahu gitu loh. Ada ternyata profesi kayak gini gitu ya. Dan itu tuh bisa benar-benar membantu perusahaan banget gitu loh. Apalagi kayak di masa-masa sekarang, kemarin banyak juga ya bisnis-bisnis yang tumbang dan segala macam. Tiba-tiba mereka beralih ke online tapi masih pada gagap gitu kan. Dan sebenarnya kalau dipelajari dulu bisa gitu dan membuat tim gitu ya. Nah ini udah saya sebutin tadi ya. Saya rekrut akunting, HRD, sales, itu satu postingan itu bisa 2.000 orang yang ngelamar. Tapi kalau digital marketer tuh dikit banget gitu. Jadi it's saatnya buat kalian ya. Nggak mesti kerja di ini sih. Cek aja coba. Cek job street, cek apa lowongan-lowongan kerja sekitar gitu ya, yang benar-benar up to date kayak sekarang tuh gimana gitu loh. Dan saingannya dikit banget nih, Nah, sebenarnya gini, yang dibutuhkan saat ini mungkin nanti kalau lihat-lihat iklan lowongan tuh ada menguasai Facebook Ads, menguasai Google Ads, TikTok Ads, segala macam ads, semua platform. Nah cuman yang kayak gitu tuh sifatnya apa ya namanya? Update-nya itu sering banget gitu. Jadi misal kita belajar bulan ini pakai algoritmanya itu ya kan, bagus. Tiba-tiba 3 bulan lagi kita pakai cara yang kemarin itu udah kadaluarsa gitu loh. Sudah kadaluarsa caranya gitu. Nah makanya sebenarnya kalau untuk digital marketing tuh yang dibutuhkan lebih ke karakter sih. Asal suka ngulik ya, ngulik tuh pokoknya sampai dapat gitu ya. Kalau sifatnya opsional gitu loh ya. Tingkat curiosity-nya tinggi gitu. Terus juga ini orang kalau di NLP itu namanya orangnya opsional. Ya, jadi mindsetnya gini, pasti ada cara lebih baik lagi, pasti ada cara lebih cepat lagi, pasti ada cara pasti ada cara yang lebih memberikan impact besar lagi gitu. Jadi let's say tadi misal yang tadi itu kita ngiklan 1M dapat 2M, ya kan. Nah kalau yang masih advertise kan mungkin mikirnya gini, gimana cara ngiklan 1M dapat 2,5M nih. Nah kayak gitu, nanti tinggal bagi 2 ya kan, buat cost-nya sama nih buat bosnya ya kan, sama-sama 1M gitu loh. Jadi buat bosnya 300, buat kita 200 lah, kayak gitu. Itu cara nego gaji paling simpel tuh gitu, cara nego paling gaji, serius, gue kasih tahu. Itu dapat dari world class manager. Ya, jadi cara nego gaji paling simpel adalah gitu, mau naik berapa duit, ya udah. Kita bisa nge-reduce cost berapa, profit naik, misalnya buat kita gitu. Nah ini yang penting itu karakter ya. Dan gini sih, digital marketer ini nggak mesti kerja di orang, lo juga sendiri bisa gitu loh. Even bisa kayak dapat omset puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran sebulan kayak gitu. Gue ngomong gini bukan berarti belakang, tapi memang sudah merasakan kayak gitu loh. Jadi dengan digital marketer ini bisa bikin bisnis sendiri, yes bisa pasti kayak gitu kan. Atau bisa ngebantuin bisnis orang, pasti bisa juga kayak gitu loh. Tinggal pilih mau yang mana. Ini fleksibel banget gitu loh. Gitu. Kalau pengen enak sih, tapi memang gini ya. Banyak teman-teman gue yang bentar. Oke, kita back ke kamera dulu deh. Ini bagaimana saya kembali ke kameranya.
Oke. Nah, jadi banyak banget teman-teman saya, pengusaha juga digital marketer, tapi apa ya, boncos ya. Nggak kuat duitnya. Jadi mereka spend duit, ya kan tadi ada burn money gitu kan. Spend misalkan 10 juta. Simpelnya di teori sih dapat 20 juta, tapi ternyata habis tuh, ya kan, boncos gitu sih. Jadi makanya banyak juga kalau untuk mengasah mental bagusnya adalah dengan ini dulu lah, ikut dulu lah sama orang gitu kan, pakai duit orangnya dulu. Cuma nanti ujungnya di mental gitu lah. Nah, terus di mana sih tempat belajar yang oke? Banyak banget sebenarnya. Kalian juga bisa googling workshop Facebook Ads, workshop Google Ads, segala macam workshop banyak banget sekarang yang ngadain kayak gitu loh. Bahkan dari webinar kelas kayak gitu kan, dituntun dan anything gitu loh. Mulai dari mana? Bebas sih. Cuman dia ada di G-Volve juga ngadain ya. Di G-Volve ini yang ngadain webinar ini, saya sama sekali tidak mendapatkan komisi dan tidak afiliasi, tapi misi mereka bagus banget ya. Misi mereka bagus banget. Minimal mengenalkan kepada kalian bahwa ada digital marketer kayak gitu loh, dan amat sangat dibutuhkan sih saat ini gitu. Jadi nanti programnya biar Lutfi aja ngejelasin gitu ya. Saya juga nggak tahu seperti apa. Cuman kalian boleh belajar di mana aja. Di channel YouTube juga, kalau kalian searching channel YouTube saya Chandra Wangsa, juga ada tutorial Facebook ya. Cuma udah jadul banget. Saya bikin 2 tahun yang lalu gitu loh. It's so old kayak gitu. Dan kalau masalah mindset ya mungkin masih sama lah ya. Cuman kalau misalnya masalah teknis yang terbaru, nanti bisa diajarin sama Lutfi kayak gitu sih. Gitu, Lutfi, ada apa nih next? Kira itu sekilas. Yes, Bang. Oke, Bang Cawang, makasih banyak atas materinya nih. Lengkap banget ya, dari entrepreneur sampai ke sudut pandang karyawannya kayak gimana. Oke, makasih juga nih udah dipromosiin walaupun kita belum launching nih. Jadi kemarin kita ngobrol-ngobrol sama Bang Cawang, gimana Bang, kita lagi ada program gini, gimana? Ternyata ya Bang Cawang cukup excited ya, karena mengalami hal yang sama juga. Susah cari talent digital marketing. Iya, benar. Nah, aku highlight dikit ya terkait materi tadi. Habis ini ntar kita tanya jawab Bang, nih udah ada beberapa pertanyaan. Oke, sip. Masih ada waktu. Jadi tadi terkait digital marketing, kenapa why gitu? Karena bisa terukur, jangkauan luas, dan memang zamannya sekarang online digital marketing gitu ya. Terus di digital marketing kita nggak cukup punya knowledge aja, tapi kita harus punya skill, di mana skill itu bisa kita miliki setelah kita mengaplikasikan knowledge to action dari knowledge yang kita miliki. Nah tadi udah dibahas tuh karakter sama skill apa yang dibutuhkan. Pertama karakter harus punya nih, mindsetnya harus oke. Habis itu baru tuh skillnya banyak banget. Kalau mindset udah bener, channel platform apa aja insya Allah udah oke. Itu ya, aku highlight. Kita tanya jawab langsung, boleh Bang ya? Boleh. Oke. Nah aku coba filter ini udah banyak, dari yang paling atas dulu nih. Oke, dari Angel Christy Bang. Malam Kak, saya mau bertanya, bener gak sih kalau bikin website, kalau awal-awal memanfaatkan SEM ya, Search Engine Marketing berbayar, terus nantinya gak bayar lagi, cuma bergantung pada SEO, website kita bakal jatuh trafficnya. Oh dia pakai SM ya, Google Ads, terus dia matiin, turun nggak tuh SEO-nya? Ada pengalaman nggak Bang terkait langsung teknis gitu? Ini saya bukan praktisi di sini sih, tapi memang kalau pakai Google Ads iya pakai gitu kan, berbayar. Terus websitenya bakal jatuh nggak trafficnya? Nih tergantung nih si websitenya buat apa dulu nih gitu kan. Kalau misalkan dia buat jualan barang, atau misalkan dia buat ngumpulin subscriber kayak gitu kan, sebenarnya nanti ngomongin masalah customer relationship gitu. Jadi kan ibaratnya gini, kita tuh ngiklan itu untuk pertama kali doang kan, mancing ya kan, mancing. Nanti setelah dapat si customer satu, gimana caranya dia bisa berlangganan terus nih gitu. Gimana caranya biar dia bisa tetap
tetap langganan ke website kita. Atau kalau misalkan produk setelah beli sekali, dia nanti belinya berkali-kali, entah itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu. Jadi si traffic generator ini hanyalah pemancing di awal. Idealnya kayak gitu, idealnya gitu ya. Cuman memang masing-masing bisnis itu ada namanya kayak semacam standar repeat order kayak gitu. Untuk skincare sendiri 20%, 23,8%. Nah, jadi standarnya kayak gitu. Nah, ini untuk website ini, dia juga pasti punya standar nih website apa nih gitu loh. Misalkan orang kan nanti itu ada namanya funneling sih. Nanti coba belajar funneling ya, funneling. Jadi si SM ini berbayar yes gitu kan. Kadang-kadang mungkin berbayar kita nggak langsung dapat duit gitu kan. Cuma di funnel nih gratis dulu segala macam. Nanti dapetin emailnya. Untuk dapetin emailnya nanti ada freebies, misalkan ada free ebook atau apa dan segala macam. Nanti tawarin lagi ujungnya baru menghasilkan kayak gitu sih. Ya. Kalau bakal jatuh trafficnya pasti bakal lah. Yakin. Kenapa coba? Karena pada saat diiklanin belum tentu orang klik website itulah target market. Sehingga belum tentu dia baik lagi. Ya kan? Pasti turun trafficnya. Sedangkan makanya mesti punya standar nih. Mesti punya standar adalah return rate-nya itu berapa persen. Tiap website kan beda-beda. Gitu. Saya sendiri bukan praktisi di situ, jadi nggak bisa terlalu jelasin secara detail sih. Cuman paham dan pernah pakai juga gitu sih. Gitu. Mudah-mudahan tidak terlalu puas atas jawaban saya, jadi bisa ngulik lagi deh yang lain. Ya siap, ini teknis banget ya terkait hal ini, tapi ada pengalaman lah di situ. Jadi kuncinya ada di repeat order itu tuh. Jadi kalau udah balik konsumen, ya udah kita nggak usah ngiklan sebenarnya, udah ada loyal customer di situ Bang ya. Oke, lanjut dari Anissa Gilang Edolis. Halo Kak, izin bertanya, bagaimana cara mempertahankan pelanggan dalam, nah ini nyambung nih, dalam berarti nggak boleh target pelanggan tercapai. Nah ini mungkin customer relationship Bang, yang udah dijalankan ya, ada kira-kira Bang? Oke, gini, sebenarnya semua bisnis sama sih cara merawat pelanggan itu ya. Yang penting kan, kenapa pelanggan mau sama kita sih? Yang penting puas tadi ya. Baik lagi, yang puas tadi adalah definisi ketika cost yang dikeluarkan itu adalah lebih kecil daripada benefit yang didapat. Jadi ada buku bagus ya, ada buku bagus nih yang saya baca, namanya 7 formula buka langsung laris. Ya, Kreasi Budi, boleh baca di situ. Itu yang versi praktikalnya. Jadi yang pertama adalah produk kangenin. Kita mau misalkan marketing dan segala macam. Terus kalau misalkan produknya jelek, orang tuh cuma pengen beli sekali doang, karena tertarik doang. Ya nggak sih? Kenapa orang beli untuk pertama kali? Karena tertarik kemasannya, karena tertarik promonya, karena tertarik janji-janji manisnya, kayak gitu loh. Pasti cobain, cuy, gitu kan, nggak sesuai dengan janji manisnya gitu. Akhirnya cabut gitu. Makanya pertama memang produk masih kangenin. Atau rekomendasi film, kalau misalkan suka nonton drakor ya, tonton Itaewon Class deh. Itaewon Class. Wah, itu keren banget tuh. Di situ kan gimana caranya dia mempertahankan pelanggan, yaitu dengan masakan yang enak kan. Karena yang pertama itu, ini gue spoiler nggak apa-apa ya. Jadi pertama dia bikin rame dengan cara apa? Itu si ceweknya bisa marketer juga tuh, food vlogger. Dibikin rame segala macem, cuman ya udah orang pas pertama kali nyoba doang gitu. Untuk mempertahankan adalah ya mesti punya cita rasa yang enak kayak gitu sih. Nah sama produk intinya adalah mesti punya produk kangenin. Yang kedua barulah service dan segala macam. Untuk service dan segala macam atau produk, intinya kayak gini prinsipnya. Don't excel at everything. Jangan bagus semuanya. Udah barangnya paling bagus, harganya paling murah, pengiriman paling cepat. Kalau di bisnis kayak gitu, jangan bagus semua. Don't excel at everything. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Intinya adalah produk yang ngangenin dulu sih. Gitu. Oke, nah ini lanjut, ada pertanyaan yang menarik nih Bang. Okay. Tadi Itaewon Class gue juga udah nonton Bang, udah beres. Oh ya udah, sip, mantep. Ya di situ yang paling gue inget sih tadi rasa fondasi dasar bisnisnya harus ada ya, jadi nggak keluar biaya marketing terus gitu. Iya. Nah, sekali nyoba balik lagi karena dasarnya kuat. Iya, kalau di Itaewon Class kan rasa, tapi kalau secara umum adalah produk yang ngangenin sebenarnya kayak gitu. Nah, harus beres dulu produknya ya. Iya ya. Nah ini lanjut Doli Imam Anggara. Nah, dia pertanyaannya adalah digital marketing tuh apakah harus selalu menjanjikan peningkatan penjualan produk atau cuma ke product awareness gitu. Jadi bisa nggak kita
ngejanjiin awareness aja ke klien mungkin atau ke bos. Mungkin konteksnya di UKM atau perusahaan besar yang mungkin Bang Sawang pernah gitu. Oke. Product awareness saya juga pernah pakai ini ya. Jadi selain bikin tim sendiri, saya juga pernah pakai agency gitu loh. Untuk product awareness sendiri spend-nya 130 jutaan lah gitu. Itu bisa aja product awareness. Cuma nanti konsepnya mesti didetailin. Yang penting yang diukur tahu aware-nya itu dari mana sih gitu kan. Kapan orang tuh ketika aware itu seperti apa kayak gitu loh. Yang penting itu kan. Nggak mesti sebenarnya gini, nggak mesti penjualan produk. Goals utama dari marketing itu adalah kan market ya, pemburu atau hunter. Dia menemukan new customer atau new buyer, sebenarnya kayak gitu. Kalau untuk nanti closing dan segala macam tugas sales. Dia marketer yang dia memburu kayak gitu. Nah kalau awareness bisa. Saya juga pernah pakai agency, spend sekitar 130 juta dalam waktu sebulan lah. Kecil sih sebenarnya untuk kayak brand baru kayak gitu. Nah terus ada nggak sih efeknya ketika si brand awareness ini kepada saat penjual langsung ada? Ternyata biaya akuisisinya jauh lebih murah jadinya. Jadi kan iklan tuh ada dua lah misal kategorinya. Satu adalah untuk awareness-nya sendiri, yang kedua adalah untuk conversion. Conversion itu adalah maksudnya misalkan orang lihat langsung beli. Nah, kayak gitu. Kalau yang ke conversion ini biaya akuisisi satu bayarnya ini lumayan. Tapi kalau pakai awareness dulu itu jauh lebih murah malah jadinya jatuhnya gitu. Jadi dia dua lapis sebenarnya nanti. Brand awareness iya, yang kedua untuk conversion. Jadi dua lapis nanti strateginya dimainin. Jadi nggak cuma brand awareness doang, tok gitu. Karena brand awareness doang, tok. Yang ngukurnya gimana gitu. Atau misalkan bisnis yang punya reseller, ya kan. Nah itu cocok untuk brand awareness. Jadi membantu si penjualan para resellernya. Sehingga si reseller itu gampang banget jualannya. Itu dari situ nanti ngukurnya tuh di ujung, gitu sih. Gitu ya. Memang nggak bisa langsung diukur sih, spend misalkan 100 juta, efeknya apa? Susah juga ngukurnya, si brand awareness gimana ngukurnya gitu loh. Kecuali memang nanti ada metode survei dan segala macam lah. Tapi kalau untuk kayak cuman 100 jutaan sih, kelihatannya nanti di layer strategi yang keduanya untuk conversionnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke Bang, kalau awareness mungkin lebih ke kualitatif ya. Kita ngukurnya nggak terlalu kuantitatif seperti conversion pada akhirnya. Nah, Oke, terjawab ya saya kira untuk Doli. Nah, ini Ihsan melanjutkan tadi Bang. Dia tanya bagaimana meningkatkan skill yang paling efektif menurut pengalaman Bang Sawang. Kan banyak tuh workshop, bootcamp atau segala macam ngedidik karyawan. Kalau pengalaman Bang Sawang sendiri ini ya, apa namanya, real case aja, paling efektif mana Bang? Efektif ini, pertama kan saya ikut workshop. Nah, habis itu dididik karyawannya, habis itu lama-lama karyawannya saya workshopin aja. Nah, kurang lebih 1 tahun lah, sampai dia bisa spend berapa, 300-400 juta per bulan tuh mentalnya di situ. Gitu. Intinya ada di mental sih. Nah, cara paling cepat untuk ngasah skill ada dengan cara sebenarnya magang sih. Atau datangin langsung orang yang jago nih, bilang, saya mau bantuin iklan gitu, nggak usah dibayar, nggak apa-apa gitu kan. Ya minimal buat makan ada lah, kalau misalkan masih punya orang tua sekarang buat makan ada gitu. Saya tuh dengar ini apa namanya Life Revolution-nya Tunda Semua Ringin gitu ya. Sebenarnya kerja itu banyak gitu. Kalau kalian belum punya skill, kan ada tiga hal yang membantu kalian tuh bangkit di saat bangkrut ya, atau bisa mulai bisnis. Yang pertama adalah skill. Nah tadi skill itu beda dengan knowledge kan. Skill itu adalah knowledge itu teruji di lapangan. Yang kedua adalah kredibilitas. Nah, kredibilitas ini sebenarnya lebih dari nama baik sih sebenarnya. Bukan hanya nama baik, tapi cap di itu keterandalan lah ya. Ini orang bisa diandelin nggak sih? Orang jujur mungkin banyak gitu ya, tapi yang bisa diandelin berapa banyak gitu. Dan yang ketiga adalah network atau jaringan. Jadi sebenarnya permasalahan ini itu bisa beres permasalahan hidup kalian ya. Atau permasalahan bisnis lah ya, atau permasalahan kerjaan itu bisa beres hanya dengan call a friend gitu, tinggal telepon teman. Cuma masalahnya seberapa luas dan seberapa banyak teman kalian gitu loh, berkualitasnya. Nah salah satunya adalah dengan skill. Cara paling gampang untuk dengan skill adalah dengan magang, satu. Yang kedua ikut workshop, ikut workshop. Cuman gini loh, kalau ikut workshop itu kurang efektifnya gini kan, workshop 4 hari doang misalkan, 4 hari 2 hari langsung dilepas. Cari workshop yang memang supportingnya after workshopnya bagus gitu loh.
Jadi kalau cuma workshop di awal doang, abis itu mumet, sumpah. Gue pernah ikut workshop dulu, zaman dulu tuh kayak bahasa 4 juta, 6 juta gitu kan, 2 hari doang mumet. Tapi nggak ada supporting after workshopnya, justru yang mahal, sebuah workshop yang teknis kayak gini, yang tadi gue bilang, kalau Facebook Ads, Instagram Ads, ini kayak per berapa bulan sekali algoritmanya berubah gitu loh. Kalau supporting sistemnya nggak bagus, support after workshopnya nggak bagus, ya kita ketinggalan, kita pakai ilmu workshop yang kemarin nggak mempan lagi. Terus sama satu lagi, kalau habis workshop digital marketing ini langsung praktekin, jangan ditunda. Lu jangan nunda seminggu, jangan nunda sebulan, udah kadaluarsa ilmunya. Gitu, yang penting asal mental. Nanti tuh kita malah bisa sebenarnya nanti orang itu pada saat latihan ikutin aja dulu polanya, nanti bisa menemukan pola sendiri sebenarnya, cara main sendirinya seperti apa, kayak gitu sih. Paling enak ya itulah, pokoknya ciri-cirinya workshopnya ada banyak, pokoknya cari nanti after workshopnya kayak gimana gitu. Nggak jamin lo workshop mahal kayak 30, ada workshop FBS 30 juta juga ada. Oh. Lu ikutan. Cuman 2 hari doang gitu loh. Tapi yang mahal itu nanti sebenarnya support after workshopnya satu, sama yang kedua ada networkingnya. Nah ini penting nih, habis ikut workshop itu jangan, ini pengalaman gue ya, jangan cuman kayak pengen dapat ilmunya doang. Maka sebenarnya ilmunya tuh nggak terlalu penting, pasti pas coffee breaknya yang lebih penting, networkingnya gitu, kenalan sama orangnya, abis itu main ke tempatnya yang jago-jago, belajar dari situ langsung gitu. Cuman kalau technically lagi satu, kalau misalkan pengen ngasah teknis banget, cari yang workshop yang after ngasih materi itu masih support gitu loh, gitu. Itu sih ciri-cirinya gitu. Nanti tanya aja, abis ini ada grup nggak? Ya pasti ada grup lah, cuman sering update atau enggak itu masalahnya kan. Atau masih boleh konsul nggak gitu. Ya mungkin boleh, cuman permasalahannya tuh bukan pada di pemberi workshopnya, tapi si peserta workshopnya sendiri. Saya sering ngisi workshop gitu loh, untuk kayak konsultasi after workshopnya malah jarang ada yang nanya, artinya nggak dipraktekin kan gitu. Ini tuh ada satu penyakit gitu untuk teman-teman yang seperti ini, kayak penyakitnya tuh gini, I know what to do but I don't do what I know. Gue tahu sih mesti ngapain, tapi gue nggak ngakuin gitu kan. Nah, kenapa? Itu biasanya kurang motivasi yang besar, atau kurang punya alasan yang sangat besar sekali gitu loh. Nah makanya tadi sebenarnya kalau untuk digital advertiser tuh lebih ke karakter sih, what do you wanna be gitu loh gitu. Kalau masalah itu mah lu tinggal training nanti, misalkan udah nguasain Facebook Ads nih, ngerti, terus mau belajar Google Ads, ya udah ikutan training segala macam, kayak 3 hari 5 hari praktekin, ya udah 2 minggu diasah jadi juga insya Allah gitu. Pengalaman gue gitu ya, ngedidik tim advertiser seperti itu gitu. Oke bang, bener sih, gue pernah ikut training juga, grupnya sepi gitu. Antara dia yang ngasihnya slow respon, kita yang ini juga nggak pada nanya. Iya itu. Malahan sananya jualan workshop lagi. Ya funneling. Oke. Gitu. Lanjut bang, ini pertanyaan. Boleh. Oke. Lanjut, ini udah dijawab nih Sari Azaria. Skill yang umumnya diminta waktu hire digital marketing, aku rasa udah tadi ya, karakter sama skillnya. Gitu. Terus. Satu lagi sebenarnya ini sih, bisa baca data. Kalau lu bisa statistik itu bagus banget. Iya. Statistik bagus. Karena nanti itu dari data itu kan nyimpulin sesuatu ya, mendapatkan insight gitu loh. Lu dari data ini tuh insight-nya apa gitu sih. Kalau bisa statistik keren tuh. Lu kalau bisa statistik dasar lah. Tapi ya nggak mesti bisa. Cuman intinya skill yang paling itu membaca pola, membaca pattern. Lu bisa menemukan pattern, membaca pola. Nah kayak gitu, dari data itu menghasilkan insight apa gitu sih, gitu. Oke. Karena banyak banget data ya, habis kita ngiklan muncul datanya actionnya apa, kita harus by data, nggak boleh by feeling gitu kan. Oh iya, sampai kayak gini, misalkan iklan itu runningnya bagus jam berapa ya gitu loh. Kamu harus bagus jam berapa, kayak gitu sih. Terus di split test misalkan orang tuh ngisi form gitu kan, nama sama WA, kalau ditambah alamat gimana aja, bagus atau enggak. Nah kayak gitu-gitu, data-data seperti itulah gitu. Baca pola, jadi nggak cuma plok doang. Kalau Anda suka dengan data, Anda cocok sekali dengan digital marketer.
Maksudnya kalaupun nggak terlalu suka juga yang penting suka ngulik ya oke juga sih gitu loh. Tapi kalau misalkan suka membaca pola, membaca pattern, nah ini cocok banget. Bahkan sampai kalau misalkan di Google kan bisa ngeliat tuh handphone apa yang dipakai, yang sering dipakai. Habis itu provider apa yang sering dipakai, Simpati kah, misalkan Simpati kan. Wah ternyata yang paling banyak Simpati ini. Ya udah, nanti kan sebenarnya insight-nya apa? Insight aja bikin iklan yang bagi Anda pengguna Telkomsel selamat mendapatkan promo ini, langsung jebret lah, ya nggak? Karena sesimpel itu gitu loh. Atau paling banyak HP-nya Oppo gitu kan. Gitu. Ya udah, untuk Anda pengguna Oppo kan langsung target market langsung cet gitu loh. Contoh simpel kayak gitu. Gitu. Jadi apa ya? Menggali insight apa yang dapat dari data itu gitu sih. Gitu, Pak. Bener. Kemarin gue ngiklan tuh buat menengah ke atas gue kasih tuh HP-nya iPhone gitu kan. Menengah bawah ya Realme, Xiaomi gitu dan itu yang jadi produk yang mahal, produk yang murah kita bedain apa namanya campaign-nya itu salah satu apa namanya dari membaca data itu. Gitu. Benar. Lanjut ya, Bang. Oke. Ini pertanyaannya. Aku kurang nangkap sih. Malam Bang mau nanya dalam digital marketing menurut Abang perlu black campaign gak Bang? Black campaign mungkin black hat SEO kali ya? Ini black campaign kayak pemilu aja black campaign. Itu yang mana sih pertanyaannya? Joshua Hutauruk ada di atas sih lumayan deh. Oh iya. Nggak bisa apa perlu black campaign? Coba just kalau masih ini maksudnya black hat atau black campaign nih? Oke, coba kalau masih ada apa Joshua mungkin bisa chat lagi di bawah ya maksudnya apa ya? Kita juga belum ini nangkap. Kita lanjut Bang ya. Nah, mungkin black hat kali ya. Coba gue terangin dulu black hat nih. Gue pernah main juga soalnya. Main black hat ya Bang. Jadi gini, ada beberapa memang yang dia itu ngakalin ya, tanda kutip ngakalin. Ngakalin tuh misal iklan 1 juta nggak bayar, nah itu kayak gitu satu bisa kayak gitu ya. ini memang berpengaruh dengan hati nurani sih memang ya. Atau yang kedua tuh cara duit dapat dari internet tuh banyak. Ada namanya CPA, cost per action namanya. Nah kita dapat duit ketika orang tuh melakukan action. Contoh misalkan orang melakukan install aplikasi sesuatu gitu loh. Zaman dulu kan banyak tuh. Jadi tinggal bikin berita hoax, diiklanin murah, orang klik. Untuk selanjutnya silakan install aplikasi ini. Dulu tuh banyaknya aplikasi apa Baidu gitu-gitu kan, browser Baidu, terus UC browser kayak gitu. Nah itu diiklanin sama advertiser sebenarnya. Itu dapat duit gitu. Terus kalau yang black hat mungkin lebih ke ngakalin sistem kali ya. Memang ada beberapa sekumpulan aliran mazhab yang memang ngakalin sistem kerjaannya. Jadi kita nyebutnya namanya bug hunter, pencari bug gitu loh. Ada workshopnya juga yang kayak gituan, serius ada. Nah ini balik lagi ke hati nurani kalian lah. Cuman gini, kalau yang bug hunter atau kalau misalkan yang ngakalin sistem, ketika sistemnya berubah ada update, kagak mempan lagi tuh caranya, stres sendiri tuh, gitu. Jadi ya gue pernah main juga kayak gitu, cuman ya aslinya menurut gue berkala ya. Gurih duitnya gitu loh, gurih. Cuman ya itu tadi, ketika perubahan ada update atau ada apa, langsung nggak kepake banget tekniknya gitu loh. Jadi better belajar fundamental yang benar, terus mainin yang benar, terus ketika ada update sesuatu, ya kita ngikutinnya juga cepat gitu, gampang ngikutinnya gitu sih. Mungkin itu kalau yang black hat kayak gitu ya, gitu loh. Yang gue tahu. Sisanya banyak banget aliran di digital marketing itu sangat banyak sekali. Yes. Gitu. Oke, kayaknya itu ya. Kayaknya Joshua juga belum nanya lagi, belum muncul lagi. Kayaknya itu jawabannya untuk black campaign. Lanjut ada Muhammad Rizky Renanda. Dia nanya tentang sertifikasi nih. Mungkin ada pengalaman. Malam Bang mau nanya apakah jika punya sertifikat digital marketing seperti Fundamentals of Digital Marketing dari Google itu meningkatkan peluang diterima kerja jadi digital marketer. Konteksnya mungkin yang pengalaman Bang Cawang kali Bang ya, sertifikasi gitu ngaruh nggak sih sebenarnya? Ya ngaruh lah, minimal ada knowledge kan. Tinggal habis itu kan kalau perusahaan ada namanya job test, dites aja dulu. Skillful nggak gitu loh kan. Sertifikat kan bukan artinya Anda punya skill.
tapi memang berpengetahuan, pernah belajar gitu loh. Terus jawab-jawab soal lolos gitu, berpengetahuan. Tapi gue bilang tadi masalah mentalnya oke nggak gitu. Ya mungkin berpulang keterima, iya keterima. Tapi kan ada namanya job test. Di perusahaan itu ada job test tergantung, ada yang 2 minggu, ada 1 bulan, ada yang 3 bulan bahkan kayak gitu. Nah selama job test, berarti kan sebenarnya ngetes skill kita ini nggak gitu loh, knowledge kita tuh teruji di lapangan atau enggak kayak gitu. Gitu. Oke, jadi kalau CV mungkin bisa lebih unggul dari yang lain ya. Kalau Bisa, ada bisa. sertifikat. Pasti, yakin gak? Cuma Cuman nanti di harus job test ya itu tadi sesuai nggak? Kan itu masih knowledge, skillnya bisa nggak gitu? harus bisa dipertanggungjawabkan ya sertifikat ya. Sertifikatnya banyak tapi setelah di job test zong gitu kan ya jadi percuma ntar. Gitu. Oke. Oh iya. Ini aku rasa di skip ya, dia nanya gimana cara mengatasi money in lebih kecil dari money out. Itu tadi udah dijelasin. Ini sedikit gue bahas deh. Hmm. Jadi kan mengatasi money itu jadi gini loh, nggak langsung jebret iklan itu 1 miliar atau 500 juta, enggak. Kita tes dulu dari yang kecil, 100.000 winning nggak gitu loh, lebih gede money in-nya nggak daripada money out-nya. Kalau misalkan udah spend, misalkan di gue tuh misalkan 1 juta lah ya standarnya. Kalau udah spend 1 juta tapi money in kecil, ya udah kill gitu loh, ganti lagi yang lain gitu. Jadi memang meminimalisir resiko dulu di awal sebelum scale up kita gede-gedean gitu, mulai dari yang kecil dulu. Jadi kayak gitu sih. Jadi nggak langsung jebret iklan 500 juta gitu kan, tiba-tiba boncos. Ya enggak lah, mulai dari kecil dulu gitu. Gitu kali ya. Aku nambahin deh. Jadi ada bagusnya aku baca buku dia ngajarin kita harus dream big. Dreamnya harus besar ya. Tapi start small, harus start small. Dan yang terakhir move fast. Kalau nggak kerja ya harus ganti fast gitu. Harus pindah. Kalau 1 juta nggak works, kita pakai metode yang lain gitu biar nggak boncos. Gitu ya. Masih ada nih beberapa, kita sikat nggak apa Bang nih Bang, pertanyaan. Sikat, kayak kamar mandi, sikat. Rajin-rajin banget nih pesertanya nanya. Kayak Sheila Novaroli, ini sih pertanyaan bisnis sih. Apa-apa. Bang mau nanya, kalau untuk bisnis pemula kira-kira apa yang perlu dilakuin? Kan modalnya belum terlalu gede. Thanks Bang. Wah ini pertanyaan fundamental banget nih. Yang perlu dilakuin pembisnis pemula, modal buat apa nih gitu kan? Kalau misalkan modal buat ngiklan, ya bisa jadi reseller dulu, kumpulin dulu, atau jadi, cuma ini gue saranin untuk level bisnis pemula ya. Kalau udah tahu pola bisnisnya, pakai duit orang lain nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan di awal gue nggak nyaranin banget nih pakai duit orang lain, gitu. Jadi apa yang perlu dilakuin adalah yang pertama gini, yang penting lu bisa jualan dulu. Lu tahu market lu apa, lu tahu cara jualannya gimana, itu aja dulu yang penting lu tahu. Kayak gitu. Nanti tinggal di scale up lah. Barangnya nggak usah mikirin dapat dari mana gitu loh. Walaupun kita pakai brand orang lain, walaupun marginnya nggak terlalu gede, yang penting itu dulu. Lu tahu market lu siapa, spesifik target market, dan yang kedua adalah tahu jalur promosinya dan jalur distribusinya, atau cara jualannya gimana. Itu aja dulu kuasain. Ya. Gue gambarin dikit ala pensil gue. Boleh Bang. Ini materinya hulu hilir. Bentar. Gue present screen. Lo harus mulai dari mana sih sebenarnya? Ini kelihatan kan ya? Kelihatan Bang, kelihatan. Oke. Suara apaan sih? Nah, ini kan sebenarnya ada 3 bagian ya. Ini sebetulnya namanya ini customer. Ini perusahaan. Perusahaan kita nih, ini yang satu lagi supplier paling ujung. Nah, kalau misalkan ngomongin modal seluruhan ya, bukan cuma modal iklan doang ya. Ini kan kita ngambil dari supplier nih barang, ya nggak sih? Barang, set, ya kan? Ada barang dulu, segala macam, kita stok, bla bla bla, di packaging, baru kita jualin ke customer kan, ya nggak? Nah,
Ke supplier biasanya boleh ngutang nih gitu. Terus dari customer kita dapat duit dong, ya nggak? Nah habis dari dapat duit di perusahaan ini baru kita bayarin ke supplier. Nah gitu. Yang atas ini namanya disebut dengan alur barang. Yang bawah disebut dengan alur duit. Ya. Nah, untuk pembisnis awal mulai dari mana? Mulai yang paling dekat sama duit. Ya. Yang paling utama kita ya ke customer. Gitu. Jangan langsung bikin brand sendiri, jangan langsung bikin. Tapi terserah ya, gini. Dalam bisnis itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Intinya kayak gitu. Yang ada adalah konsekuensi, ya. Intinya mikir gitu aja, ini gue salah apa bener ya? Nggak ada salah, nggak ada bener dalam bisnis. Yang ada adalah konsekuensi. Lu mikir aja kalau lu ngambil ini konsekuensinya apa nanti, kayak gitu. Nah ini, kalau di awal, ini bagusnya adalah yang paling dekat sama duit, yang paling dekat sama customer. Bisa nge-resellerin barang orang dulu. Bisa mulai dengan free traffic. Free traffic itu apa? Nyebarin di grup WhatsApp juga free traffic. Lu update status di Instastory, di WhatsApp juga free traffic gitu. Ada yang jualin nggak? Nah, habis itu, misal ada yang beli tuh, ada yang beli. Kumpulin data-data orangnya, lu kumpulin lah. Misalkan cewek, kebanyakan nih dari 100 orang yang beli, misalkan. Oh, ternyata cewek usia rentangnya 30 sampai 45. Nah kayak gitu-gitu lah. Ini ada namanya, nanti googling aja. Materinya namanya reprofiling customer. Reprofiling customer. Ya. Nah sekilas kayak gitu. Jadi mulai dari sini. Ini kalau di BMC itu adalah, ini kan kita belajar nih cara jualannya, belajar jalur promosi. Nah yang penting dikuasai jalur promosinya sama, nanti customernya dapat yang spesifik. Nah, habis itu baru bisa bikin brand sendiri gitu. Itu kira-kira. Oke, Bang. Thank you banget nih. Pertanyaan fundamental juga disikat nih sama Bang Cawang. Luar biasa. Mumpung gue praktisi maksudnya. Kebetulan gue praktisi. Oh iya, lebih semangat ini ya, jawab yang bisnis ya. karena gue udah lama gak megang iklan Pak gitu, semua dipegang sama tim. Ya padahal gue lihat YouTube lu udah 3.000 subscriber Bang itu. Iya, gue udah belum upload lagi. Iya. Oke. Nah, lanjut, saya Gilang ada Luis ini nanya lagi, Kak saya ingin tanya lebih efektif mana platform ads yang ada di media sosial ini untuk dijadikan strategi marketing ya, ini tergantung market sih sebenarnya. Iya, nongkrongnya di mana? Pertanyaan utama kan gitu. Yes, ada yang di Google, ada yang di Facebook, ada yang di Instagram, ada yang di TikTok gitu kan, artinya kan Iya. marketnya harus jelas gitu. Gitu. Tapi kalau di awal coba aja, kayak lagi trending kan sekarang TikTok nih, ya nggak? User TikTok tuh lagi nanjak gitu lah. Kalau TikTok lagi nanjak, terus pemainnya masih dikit, cobain aja. Kalau platform baru itu, nih, usernya banyak, pemainnya dikit, harga iklannya murah pasti gitu. Jadi kalau ngomongin efektif atau cost efisiensi, cari platform baru yang usernya banyak, iklannya murah gitu. Pasti murah. Gue juga nyoba murah, beneran murah soalnya. Oh, gue belum nyoba nih. Boleh deh, harus segera coba nih. Murah. Ayo, yang main belum banyak. Lu main TikTok lah, iklannya. Kemarin gue sempat meeting sama itu TikToknya, dari bagian TikToknya, gitu sih. Oke, kalau udah jago, ajarin Bang ya. Boleh. Tim gue yang ngajarin, gue mah cuma ngatur-ngatur doang. Siap. Kita juga nyoba-nyoba dulu nih. Oke, tinggal beberapa nih. Alfian Adi Nugroho, apakah ads marketing bagusnya dibarengi sama branding, konten marketing juga? Nah ini marketing sama branding nih, berbarengan apakah gimana gitu Bang? Nah ini kayaknya bukan kapasitas gue yang jawab ya. Maksudnya gue sendiri branding itu belum terlalu melakukan apa itu branding gitu loh. Kan branding itu ilmunya ada banyak kan, ya nggak sih? Yes. Gimana branding itu nanti ujungnya juga buat selling gitu sih. Cuman gini, pengalaman gue adalah untuk jualan atau marketing nggak perlu branding ya. Pasti nggak perlu branding yang heboh-heboh, lu aku kok jualan serius gitu. Pengalaman gue kayak gitu, pengalaman gue ya. Tapi memang perlunya branding adalah nanti kan apa sih bedanya sama kita sama produk yang lain ketika memang serupa atau dilihat dari luar tuh sama gitu kan. Pentingnya brand kan kayak gitu, ujung-ujungnya adalah membentuk customer yang loyal kayak gitu loh. Nah ini brand sendiri gue nggak bisa jawab karena belum nyampe ke situ
praktikalnya gitu loh. Gue gak pengen jadi penjual ludah lah, jadi maksudnya gue ngomong itu emang gue sudah mempraktekkan gitu sih. Jadi untuk brand, gue belum kapasitas untuk menjawab itu ya. Tapi kalau untuk marketing dan jualan ratus ribu pieces, nah udah jualan gue gitu. Dan nggak perlu brand yang macam-macam. Nah kalau yang gue tahu, produk kangenin kan. Jadi gue pernah ikutan workshopnya Pak Subiakto tuh yang peka brand Indonesia kan. What is brand gitu kata dia tuh. Brand itu ternyata kata dia adalah love at the first bite gitu. Jadi ketika lu nyobain lu langsung jatuh cinta gitu loh. Nggak yang mewah-mewah gimana, nggak tentang asumsi, nggak tentang persepsi orang seperti apa gitu. Tapi fundamentalnya adalah love at the first bite. Baik lagi ke produknya adalah produk yang ngangenin. Kayak gitu sih sebenarnya. Tapi baik lagi ya, gue belum mempraktekkan ilmu branding di brand gue sendiri seperti apa, belum nyampe sana, baru jualan biasa aja gitu. Berarti kasarnya lebih tinggi sebenarnya brand itu daripada jualan Bang ya. Mungkin. Iya benar, lebih tinggi. Dimana jadi kan gini, brand itu tercapai yang gue tahu ya ketika apa, misal lu jualan sepatu ya kan, brand lu udah kuat atau belum tuh taunya gitu gimana, kompetitor lu banting-bantingan harga, promosi, diskon 70% clearance sale. Tapi customer tetap milih brand lu yang tanpa banting-bantingan harga. Gitu. Tidak tergoda dengan brand lain yang sudah banting-bantingan harga gitu loh. Kuncinya kan di situ. Nanti ya sebenarnya yang gue pelajari seperti itu. Cuman step ke sana gue belum nyampe gitu loh. Gitu. Gitu sih nggak tahu gitu. Okay. Ya kan? Contoh kayak apa sih kalau kita ngomongin gede-gede gitu kan, Apple gitu kan, tau Apple paling mahal ya sebenarnya secara spek, Android murah gitu loh, tapi orang tetap aja beli gitu kan, why gitu loh, why gitu sih gitu. Itu kayak apa ya, misalkan gue ada beberapa orang memang fanatik ke beberapa brand, misalkan sepatu kayak gue misalnya Skechers gitu kan, apa sepatunya gue masih Skechers karena udah dapet nyamannya banget gitu loh, nyamannya tuh gue banget gitu misalkan kayak gitu. Walaupun Adidas gitu lagi diskon banget, gue gak mau beli gitu kan, karena pas gue pakai percuma, gak nyaman buat gue gitu ya kan, beda-beda gitu kan gitu. Kalau Skechers kenyamanannya, atau Adidas itu lebih ke looks-nya lebih oke gitu, tapi ya rada sempit gitu-gitulah. Makanya tadi balik lagi don't excel at everything. Jadi perjalanan menuju brand ya gue belum nyampe lah sebenarnya gue gitu. Siap. Ini ada pertanyaan selanjutnya Bang ya. Boleh. Pertanyaan spesifik nih terkait Belvada nih dari Catherine Herambang. Selamat malam, izin ingin bertanya di awal Pak Chandra. Ada bilang kalau penjualannya udah 120.000 pieces. Strategi penjualan apa yang Kak Chandra gunakan? Apa menggunakan reseller atau IGFB? Karena saat saya lihat di Shopee penjualannya tidak terlalu banyak kok, udah impor ya. Boleh di-share Kak cara-cara atau trik jualannya? Oke. Jadi banyaknya via WA closingannya. Makanya waktu itu CS sampai 80 orang. Wow. Nah, waktu itu iya bener, pusing juga ngurusin CS. Jadi kenapa data di waktu itu masih mikir sih. Jadi kan gini, jeleknya marketplace ya. Ada jeleknya sih, ada bagusnya, ada jeleknya. Bagusnya adalah kita dapat traffic. Yang kedua adalah yang main di marketplace itu perusahaan nggak main langsung gitu lah, itu lebih ke orang reseller aja, terus mereka dapat limpahan traffic ya. Jadi kita iklan di sosmed, abis itu nanti ada sell customer searching di marketplace, nah belinya ke situ gitu loh. Itu tuh kecil banget memang, tapi kebanyakan penjualannya direct ke WA atau ngisi form di website sendiri gitu. Kenapa nggak bergantung pada marketplace? Yang pertama, ini kalau datanya banyak kan, ini data kita juga dilihat sama marketplace dong, ya nggak sih? Yes. Ya kan, lalu marketplace. Abis itu yang kedua, ya gampang bikin produk yang serupa gitu. Produk lo gampang ditiru. Jadi data gue keep, data customer gue keep sebenarnya. That's why patokan di marketplace itu tidak besar kayak gitu. Karena datanya gue bikin website sendiri, terus itu sendiri, semuanya itu tadi gue sendiri sih gitu. Tidak open ke marketplace, itu hanya untuk limpahan traffic aja. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya karyawan gue 50 kebanyakan sales sebenarnya. Bukan kebanyakan advertiser, konten, enggak. Sales kebanyakan. Karena kita drive dari sana, terus orang ngelayanin itu kayak biasa sebenarnya. Kayak semi-semi online lah. Kalau yang di gue itu masih kayak gitu. Makanya sekarang lagi beralih ke form, terus ke website sendiri dan segala macam. Ke situ sih.
Larinya ke arah sana sih. Kecuali misalkan yang kalau lu riset produk apa yang lagi laris kan produk Cina, yang brand-brand apa gitu, ya udahlah jualan kayak gitu bisa. Tapi ketika lu bikin brand sendiri gitu kan, gue tidak mengandalkan marketplace, dan reseller itu baru mau dibikin gitu. Gue udah bikin tim khususnya dan lagi mau bikin semacam pendidikan reseller lah. Nanti untuk iklan FB dan segala macam gue kasih ke Digivov aja lah, itu reseller. Siap. Kayak gitu untuk melatih para reseller ya. Yang penting kan semangat juangnya untuk para ini kan membantu. Sebenarnya kenapa ada reseller tuh ya itu tadi ngelihat banyak terutama karyawan gue banyak yang udah nikah gitu kan, cewek-cewek suaminya banyak yang di PHK dan segala macam. Aku kasihan juga ya, terus gue mikir juga sih kayaknya banyak juga para istri di luar sana yang memang kesulitan mendapatkan uang tambahan gitu sih, mana dia mengurus anak kan. Siapa tahu dengan buka reseller gue gitu kan, makanya tadi baik lagi nanti ada brand awareness kayak gitu-gitu, mulai ke branding ya kan, biar reseller nanti kita tuh gampang jualinnya gitu sih. Nanti ke sana sih masih perjalanan gue masih banyak yang harus dilakukan yang gue Mantap. untuk memudahkan jalur distribusi gitu. Udah ada yang nanya nih, gimana Bang kalau mau jadi reseller? Udah yang minat di sini. Nanti ya bisa kita share-share lagi ya. Datanya ada di kita kok, data peserta webinar. Oh iya, boleh. Nanti ada kok buka reseller gitu. Targetnya sih buat mama sih, buat tambahan kayak 3-5 juta per bulan lah ya. Gitu, target gue gitu sih. Membantu para emak-emak dia dapat uang tambahan income 3-5 juta per bulan. Lumayan buat jajan anak sama ini. Jajan skincare lagi di gue. Berjajan lagi. Nah, ya ini itulah apa perekonomian secara mandiri lah ya. Kasihan sih. Gitu. Reseller lebih pentingnya di sini nanti tuh reseller ada kayak semacam akademinya, pendidikannya dan segala macam. Nah, kalau reseller di gue lebih ke nanti mungkin ngedidiknya itu di teknik closingnya gitu loh. Cara berjualannya seperti apa, cara ngejawab customer gimana, gitu. Digital marketingnya justru belum terlalu digas. Kenapa? Karena kalau langsung diajarin iklan, ya butuh dana lagi kan buat ngiklan ya kan. Terus marginnya juga nutup atau enggak nih gitu loh. Masih gampang di situ. Jadi yang penting kalau reseller gue nanti yang penting jualan aja dulu. Lo bisa di grup WA gitu kan. Bisa tawarin tetangga. Nah kayak gitulah. Kayak gitu. Kalau mau belajar digital marketing via reseller gue kurang cocok untuk di awal-awal gitu. Karena dia jadi jualan, selling, bukan marketing ya, selling. Selling gue, seller. Tapi ke seller ya selling lah. Oke nih tinggal berapa Bang? Udah dibahas sebenarnya, cuman Michael Sandra bahas tips budgeting buat digital marketing. Cara nentuin budget itu gimana? Cara nentuin budget. Nah, budgetnya beda-beda. Yang pasti adalah pertama dari margin produknya dulu berapa, gitu. Dan nanti kan diukur biaya ada namanya CPL, cost per leads. Jadi satu leads atau misalkan gini, kita spend iklan 1 juta, menghasilkan 100 orang yang berminat. Nah, itu namanya leads, berminat. Atau cabui, namanya calon buyer. Berarti 1 juta dibagi 100 kan 10.000, berarti satu leads atau satu cabui itu harganya 10.000. Nah dari 100 cabui itu yang jadi beli itu berapa sih sebenarnya? Konversinya berapa di layanan nama sales? Ternyata 50%, hanya 50 orang ya kan. Berarti realnya satu buyer itu adalah 1 juta dibagi 50, satu buyer 20.000 ya kan. Nah jadi budgetnya gimana? Budgetnya sebenarnya tinggal ditanya, lu mau pengen dapat bayar berapa? Baru berapa? Misal satu bayar kan harganya 20.000. Kalau pengen dapat 1.000 bayar, 20.000 dikali 1.000, 20 juta. Nah kayak gitu patokannya sebenarnya. Gitu, sesimpel itu. Jadi nanti karena memang marketing kan generate new buyer. Nanti ada ukuran nih, satu bayar harganya berapa standarnya? 20.000. Udah tinggal di set mau berapa bayar baru sebenarnya di generate. Gitu dikaliin lah, mau 10.000, 20.000 kali 10.000, 200 juta berarti. Simpel itu. Gitu sih nanti ke sana larinya. Gitu kali ya. Yap, benar Bang, kita juga kayak gitu sih ngelakuin selama ini di waktu iklan. Nah itu yang di platform gampang ukurnya. Tapi kalau endorse gue juga nggak tahu ukurnya gimana, pusing juga. Misal endorse ke artis A 15 juta ya, gitu loh.
Dari situ gue tungguin yang naik apa follower gitu kan, view gitu. Nggak ngukurnya gimana, belinya kapan-kapan gue nggak tahu juga. Paling nanti ngukurnya mesti ditanya, mbak waktu itu taunya dari mana ya. Nah itu mesti ditanya kayak gitu loh. Intinya kan kalau dalam bisnis adalah test and measure, tes dan ukur gitu loh. Apa yang bisa diukur bisa diatur kayak gitu sih. Kayak Gitu tes ya. dan ukur ya, itu apa namanya, slogan digital marketer juga kita sering pakai itu tuh, tes ukur, Oh tes iya, ukur. itu dari bukunya Brady Sugar itu Instant Cash Flow. Oh iya tuh. Tes dan ukur itu di situ. Apapun yang lo lakukan mesti dites, mesti nyoba, tapi yang harus bisa diukur apa, patokan ukuran itu apa. Jadi bisa di scale up atau bisa di kill sebenarnya. Gitu. Lanjut, go or no go gitu loh. Buku kesukaan Bang Hasan itu Bang, Brad Sugar. Oh iya benar. Bukunya Kesukaan gue juga itu. mantap. Lengkap gue. Lanjut, Oke. ada lagi ya? Ini ada yang menarik sebenarnya sih dari Joshua. Aku tahu dong. Setuju Bang, ngomong-ngomong kalau Abang buka magang boleh info, oke? Di awal cerita Abang bilang latar belakangnya punya skill dalam bidang komputer teknologi. Jujur saya juga punya skill buat bikin website, aplikasi, bahkan bikin konten fotografi dan videografi yang sering dapat project sampingan. Tapi pas coba jualan online malah boncos Bang. Emang beda ya skillnya, lu pinter ngoding, pinter apa, belum tentu pinter jualan online. Bener, gue gitu. Gue bisa coding, gue bisa bikin website, bisa coding lah, bisa bikin program dulu. Gue waktu itu website cuma dibayar 5 juta, ya kan? Si klien gue tuh dapat ratusan juta. Gue bilang apa yang nggak gue punya gitu. Dibandingkan dia, ternyata gue nggak punya ilmu jualan. Dan ternyata gini loh, dulu gue mikir orang jualan itu berbakat dari lahir gitu loh. Brojo langsung bisa jualan, gue pikir kayak gitu. Ternyata nggak bisa dipelajarin gitu. Dan ini ada yang bagus kalau lu mau tahu jualan cara yang bagus adalah yang referensi gue itu DWK Prayoga 7 teknik closing. Nah itu bagus. 17 teknik closing, 17 teknik closing. Itu pertama kali gue coba jualan dari situ. Jadi memang merubah mindset dari seorang engineer gitu ya, software engineer menjadi seorang sales itu berbeda sekali gitu. Walaupun online juga, walaupun komputer juga, tapi sebenarnya mindsetnya berbeda. Jualan ya jualan is about human gitu. Nah ini ada yang menarik. 90%, ini berdasarkan NLP kalau ya, 90% closing yang terjadi ya, atau transaksi terjadi karena pembeli suka sama penjualnya. Ya, kenapa bisa suka? Nah, yang pertama adalah rasanya itu timbul karena ada rasanya persamaan. Sama nih, rasa sama nih ya kan, sama. Makanya di teknik closing ada teknik namanya ya gitu kan, biar sama. Nanti lu mungkin lah 17 teknik closing itu ada persamaan. Yang kedua, setelah persamaan naik lagi tingkatannya menjadi menjadi suka. Sama, habis itu suka, suka nih gitu loh. Tapi belum. Yang ketiga adalah trust. Setelah suka, banyak persamaannya, meningkatlah namanya trust gitu loh. Kepercayaan, saling percaya. Nah, disitulah terjadi closing. Jadi closing itu 4 tahap sebenarnya. Sama, suka, percaya, baru closing. Ada 4 tahap. Jadi pertama makanya sebenarnya kita mesti tahu target market, spesifik target market kita biar bisa nyamain sama kayak mereka. Sehingga timbul rasa suka dari mereka dan rasa percaya, baru bisa closing. Begitu sih sebenarnya konsepnya kayak gitu. Gitu ya. Ini lucu juga, jualannya malah boncos. Gue juga sama dulu boncos. Tapi ternyata setelah belajar jualan bisa juga sih. Dan habis itu, kalau lu pusing juga, lu rekrut aja orang yang jago jualan gitu sih. Waktu itu gue rekrut anak SMK gitu kan. Ternyata jualannya lebih jago dibanding gue gitu loh. Ya udah, akhirnya gue gak jualan lagi. Suruh dia aja. Lalu gue perbanyak sales aja gitu loh. Gitu. Oh. Gitu sih. Tapi kalau jualan gue masih bisa jualan juga sih. Gitu. Dan itu bisa dipelajari kok, bukan bakat lu brojol bisa jualan nggak bisa jualan, itu bisa pelajari gitu. Gue dulu tipikal orang yang merasa gue tidak bisa jualan, jadi gue bisa jualan gitu. Oke. Satu lagi Bang ya, ini pertanyaan Bang ya. Dari Digital Luna agensi, kalau ada klien minta tolong di iklan FB, Ads, mungkin konteksnya Bang Sawang sebagai klien ya. Biasanya akad antara kedua belah pihak gimana, dari kakak pakai gaji, profit, target gitu, boleh sharing nggak? Oke. Nah, kalau misalkan biasa nih ya, di iklan, gue nggak boleh buat merek sih ya, ini. Ya janganlah. Jangan. Gini. Ada yang based on budget iklan. Dia rate-nya itu antara 15 sampai 30%. Misalkan budget iklan kita 100 juta, ya.
Nah, berarti komisi buat dia itu berkisar 15 sampai 35 juta. Ya itu di luar gitu kan. Karena budget iklan kita 100 juta. Jadi persentase dari budget iklan buat komisinya dia satu itu. Ya. Terus kalau profit juga ada yang based on profit. Cuman yang based on profit ini mainnya long term, dan ini baru gue pakai yang based on profit nih. Yang based on profit baru gue pakai. Karena si ini kan dia bakal nge-setup yang tadi tuh, kita balik lagi tuh brand awareness segala macem, funneling bla bla bla. Itu kan ribet tuh ya. Nah, itu berarti based on net profit gitu. Dimulai dari brand apa aja yang dimainin dan segala macam. Besarannya berapa itu kesepakatan antara kita sama si agensinya atau sama si orang yang bisa ngiklannya gitu loh. Bisa 50-50 belas mangka langsung, bisa 20%, 70%, 80%, ya bebas. Yang penting sama-sama ridho aja. Bebas kayak gitu. Jadi yang pertama pakai itu pernah gue, yang based on profit sedang dijalankan saat ini kayak gitu. Pakai gaji, nah yang profit plus gaji gue. Profit plus gaji. Jadi si dia ini punya tim yang harus digaji ya kan, harus digaji sehingga sebetulnya ya kayak ngegaji karyawan sendiri ya kan. Nah itu juga ada gitu. Ya buat digajinya juga ada gitu. Cuman yang otaknya ini ya, orang yang otaknya ini si agensinya ini kita sharing profit gitu sih. Gitu. Vi. Oke. Pas banget nih. Yang sharing profit gue belum tahu gimana ya, cuman yang gue lagi dijalanin sekarang gitu. Lagi jalanin. Oh. Gitu. Menarik juga. Gue sih paling beli putus biasanya. Udah sekian, udah gitu. Nggak ada apa perlanjutan gitu. Mungkin yang lain ada pengalaman. Gue izin share screen bang ya. Boleh. Oke. Nah teman-teman terkait pertanyaan tadi ya yang Bang Sawang juga di give off ngadain atau jadi sebenarnya kami lagi membangun silabus dan lagi riset, makanya ada Bang Sawang entrepreneur kemarin expert dari startup, terus banyak kita ngambil sudut pandang biar silabusnya tuh oke buat teman-teman yang dari nol atau yang pengen memperdalam gitu. Nah ini ada contoh draft apa namanya silabusnya yang lagi kita bangun buat teman-teman yang ingin belajar A sampai Z, comprehensive digital marketing funnel, develop website with WordPress, creative copywriting, creative content and design, optimasi SEO, tracking and analytics, GTM, Search Console, Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, sampai data visualization with Google Data Studio. Nah tadi melihat Bang Cawang menerangkan segala macam, kita rasa kita juga harus masukin tuh mindset, funnel dan segala macam tentang marketing gitu, karena kita bakal ngundang juga jalankan gitu. Nanti kita butuh masukan banyak banget dari teman-teman. Kalau ada yang berminat juga silahkan bisa kontak-kontak kita gitu. Itu spoiler aja sekarang ya, nanti kita launching akan kita kabarin ke teman-teman. Nah selanjutnya ada foto bersama Bang Sawang ya. Wah seru nih. Nah aku rasa udah tadi pertanyaannya. Bang Sawang udah atau ada closing statement dulu sebelum kita foto? Udah sih, maksudnya apapun yang kalian pilih ya do what you love lah gitu loh. Jadi kalaupun advertiser dan lu menyukainya ya itu tidak akan, ya suka aja jadinya gitu loh. Enak aja gitu. Apapun profesinya ya love what you do and do what you love. Jadi itu aja sih gitu loh. Karena kita sebagai manusia itu punya makhluk yang salah satu punya privilege untuk memilih gitu sih dibanding makhluk yang lain. Jadi pilihlah apa yang memang lu sukain dan lu cintai gitu. Puitis banget gue ujungnya. Oke. Makasih Mas Sawang. Kita atur buat foto bersama Bang ya. Oke. Admin gimana? Okay. Gimana ini foto bersamanya nih? Ada admin samping gue Bang. Oke. Alright. Nyalain kameranya teman-teman ya. Biar kelihatan nih wajah-wajahnya. Sebelumnya mohon maaf nih kita molor sampai jam 9. Terutama Bang Sawang nih, kita nggak enak nih. Apa gue suka gue lama lagi sih. Oke. Masih ada yang belum. Udah siap admin? Siap. Ini masih ada yang belum. Thank you Bang, udah ngisi. Wey, Bang Hasan, sama-sama.
Ini ada Bang Hasan ya, apa ya, investor kita luar biasa. Ternyata memantau pergerakan kita. Funding father nih, man. Ada? Gue hitung ya. Oke, kita foto bersama. Senyumnya 1, 2, 3. Udah? Lagi. Oke, 1, 2, 3. Cukup lagi? Cukup. Oh, satu lagi. Satu lagi, oke. Admin minta satu lagi. 1, 2, 3. Udah? Oke, udah. Nah, teman-teman, bagi yang pengen PPT-nya, kita share ya nanti ya. Kita share caranya gimana, teman-teman bisa isi form survei ya. Ya, survei di giveoff.id/survey. Admin tolong dicat dikasih tuh di giveoff.id/survey, nanti akan langsung dapet PDF-nya materi yang tadi gitu ya. Terus video ini akan kita upload di YouTube paling besok atau lusa, jadi yang ketinggalan atau ngikut di tengah-tengah itu masih bisa join gitu ya, masih bisa ngejar materi gitu ya. Terus silahkan follow media sosial kita, ada website ya di giveoff.id, ada YouTube, kita udah ada 4 webinar yang kita upload gitu, dan ada juga Instagram di giveoff.id gitu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, terima kasih udah dari jam 7:30 sampai sekarang. Terima kasih banyak Bang Sawang atas sharingnya. Sama-sama. Semoga ilmunya kembali ke Bang Sawang dan bisnisnya semakin melejit dan semakin berkah. Amin. Gitu. Sip. Thank you buat di Giveoff sudah ngadain ini ya, luar biasa. Ya, sama-sama Bang. Tercapai visi misinya ya. Siap, mohon doanya. Oke. Itu saya selaku MC dan moderator undur diri. Mohon maaf bila salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.